Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Milan Munanganau dari Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Kimia dan Energi Universitas Trisakti dengan NIM 07 2002 10007. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari resume Velocity Model for the Time Depth Conversion Seismic. Pendahuluan, geofisika. Menurut ilmu etimologi, terdiri dari kata geo dan fisika secara garis besar. Geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat pula diartikan sebagai studi yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Ilmu geofisika bagi kebanyakan masyarakat umum masih sering tertukar dengan ilmu geologi. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, dikarenakan kedua ilmu kadang sulit dibedakan secara pasti karena memiliki objek kajian yang sama. Geofisika adalah bagian utama dari ilmu alam dan cabang inti atau core dari geologi. Hal ini berkaitan dengan proses fisika dan sifat fisik kimia dan di sekelilingnya yang menggunakan metode kuantitatif dalam analisisnya. Dikutip dari Balas Subramanian 2017 dan Syukri 2020. Metode seismik. Seismik berasal dari kata seismos, yang artinya gempa bumi. Gelombang seismik bersumber dari gelombang elastik yang merambat pada waktu terjadi gempa bumi. Ketika gempa bumi terjadi, stasiun penerima akan merekam dan menghasilkan suatu bentuk gelombang yang menunjukkan fluktuasi amplitudonya. Dalam survei seismik, gelombang seismik diciptakan oleh sumber yang dikendalikan dan merambat melalui bawah permukaan. Beberapa gelombang akan kembali ke permukaan setelah pembiasan atau refleksi pada batas-batas geologis di dalam permukaan bawah permukaan. Carey 2002. Metode ini biasanya menggunakan sumber getaran buatan berupa ledakan dinamit, vibroseis, wake drop, palu, atau sledgehammer yang dihantamkan pada plat besi di atas permukaan tanah atau benda-benda lain bermassa besar yang dijatuhkan. Kemudian ini adalah velocity model for time depth conversion seismic. Pemetaan seismik dalam domain waktu adalah proses yang kuat dan efisien yang rutin diterapkan pada data seismik. Dikutip dari Yilmaz 2001 dan Robin 2003. Pemindaian cepat dan penentuan kecepatan migrasi waktu dapat dicapai baik dengan migrasi berulang atau dengan melanjutkan kecepatan. Migrasi waktu dianggap memadai untuk pemetaan seismik di daerah dengan variasi kecepatan lateral yang ringan. Namun, bahkan variasi yang ringan dapat menyebabkan distorsi struktural pada gambar yang bermigrasi waktu dan membuatnya tidak memadai untuk interpretasi geologi yang akurat terhadap struktur bawah permukaan. Untuk menghilangkan kesalahan struktural yang melekat pada migrasi waktu, perlu mengonversi gambar yang bermigrasi waktu ke dalam domain kedalaman, baik dengan memigrasi data asli menggunakan algoritma, migrasi kedalaman pre-stack, atau dengan migrasi kedalaman pasca-stack setelah demigrasi waktu. Begitu dari Kim et al. 1997. Setiap opsi ini memerlukan konversi dari kecepatan migrasi waktu menjadi model kecepatan dalam kedalaman. Hubungan antara koordinat domain waktu dan kedalaman diberikan oleh konsep sinar citra yang diperkenalkan oleh Hubral 1977. Image rays adalah sinar seismik yang tiba secara normal ke permukaan bumi. Teori Hubral menjelaskan bagaimana model kecepatan kedalaman dapat dikonversi menjadi koordinat waktu. Namun, teori tersebut tidak menjelaskan bagaimana model kecepatan kedalaman dapat dikonversi menjadi kecepatan migrasi waktu. Selain itu, image ray tracing adalah prosedur yang sulit dilakukan secara numerik untuk mencapai pemetaan yang merata pada bawah permukaan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa algoritma image ray tracing yang disederhanakan dikutip dari Larner et al. 1981, Hatton et al. 1981, tidak menemukan aplikasi praktis yang luas. Batasan lain dari image rays terkait dengan ketidakmampuan migrasi waktu dalam menangani variasi lateral kecepatan yang besar, dikutip dari Bevch et al. 1995 dan Robin 2003. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan metode efisien dalam membangun model kecepatan dari kecepatan migrasi waktu. Mereka membentuk hubungan teoritis baru antara kecepatan migrasi waktu dan kecepatan seismik dalam 2 dan 3 dimensi. Hal ini didasarkan pada teori sinar citra dan teori pelacakan sinar paraksial, seperti Popov dan Senchik 1978, Kerveni 2001, dan Popov 2002. Hal ini dapat dilihat sebagai perluasan rumus
di 1955 untuk media laterally inhomogeneous. Kami menunjukkan bahwa kecepatan Dix adalah kecepatan seismik dibagi oleh penyebaran geometrik sinar citra. Oleh karena itu, mereka menggunakan kecepatan Dix sebagai input yang lebih nyaman daripada kecepatan mengirasi waktu. Mereka mengembangkan pendekatan numerik untuk menemukan satu, kecepatan seismik dari kecepatan Dix, dan dua, matriks transisi dari koordinat domain waktu ke koordinat domain kedalaman. Mereka menguji pendekatan ini pada contoh data sintesis dan lapangan. Pendekatan ini bersifat komplementer terhadap metode estimasi kecepatan yang lebih tradisional. Ini dapat digunakan sebagai langkah pertama dalam proses pembangunan model kecepatan. Pengaplikasian velocity model for time depth conversion seismic. Sebagai contoh pengaplikasian metode konversi waktu kedalaman dalam industri minyak dan gas, kita dapat melihat kasus penggunaannya oleh perusahaan seismik terkemuka seperti Schlumberger. Schlumberger sebagai salah satu perusahaan jasa seismik terbesar di dunia, memiliki berbagai solusi pemetaan seismik yang meliputi konversi waktu kedalaman. Salah satu produk mereka yang relevan adalah geodep. Geodep adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan model kecepatan yang akurat, melakukan konversi waktu kedalaman dalam pemetaan seismik. Dalam pengaplikasiannya, perusahaan migas yang bekerjasama dengan Schlumberger dapat menggunakan geodep untuk membangun model kecepatan akurat dari data seismik yang telah mereka kumpulkan. Melalui proses pemrosesan dan migrasi waktu yang tepat, geodep akan menghasilkan model kecepatan yang lebih baik yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan konversi waktu kedalaman. Dengan menggunakan geodep dan metode konversi, waktu kedalaman yang diterapkan, perusahaan migas dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan litologi bawah permukaan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Hal ini dapat mengoptimalkan kegiatan pengeboran sumur, perencanaan produksi, dan pengembangan lapangan secara keseluruhan. Pengaplikasian metode konversi waktu kedalaman ini oleh perusahaan seperti Schlumberger dalam industri migas membantu meningkatkan keberhasilan eksplorasi dan produksi, serta meminimalkan risiko yang terkait dengan kegiatan pengembangan sumber daya energi bumi. Studi kasus. Gambar 2A menunjukkan synthetic velocity model. Model tersebut mengandung anomali kecepatan tinggi yang tidak simetris dan berkurang secara eksponensial. Kecepatan Dix yang dikonversi dari waktu kedalaman ditunjukkan dalam gambar 2B. Terdapat perbedaan signifikan antara nilai bentuk anomali kecepatan yang dipulihkan oleh metode Dix dengan anomali sebenarnya. Perbedaan ini dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan penyebaran geometri sinar citra. Gambar 2C menunjukkan kecepatan yang dipulihkan oleh metode kami dan keluarga sinar citra yang sesuai. Contoh 3D yang analog disediakan dalam Cameron et al. 2007. Gambar 3 diambil dari Formel 2003, menunjukkan citra migrasi waktu sebelum tumpukan dari laut utara dan kecepatan migrasi waktu yang sesuai yang diperoleh dengan kelanjutan kecepatan. Fitur paling menonjol dalam citra tersebut adalah badan garam yang menyebabkan variasi lateral yang signifikan dalam kecepatan. Kemudian gambar 4 membandingkan kecepatan Dix yang dikonversi menjadi kedalaman dengan model kecepatan interval yang dipulihkan oleh metode mereka. Seperti pada contoh data sintesis, terdapat perbedaan signifikan antara kedua kecepatan tersebut yang disebabkan oleh penyebaran geometri sinar citra. Bagian tengah dari model kecepatan mungkin tidak dipulihkan dengan baik. Struktur sebenarnya seharusnya mencakup badan garam yang terlihat dalam citra. Ketidakmampuan metode mereka untuk memulihkannya dengan tepat menunjukkan keterbatasan pendekatan yang diusulkan dalam daerah dengan variasi kecepatan lateral yang signifikan, yang membuat asumsi di balik migrasi waktu menjadi tidak valid. Gambar Robin 2003. Gambar 5 membandingkan 3 citra. Citra migrasi kedalaman pasca tumpukan menggunakan kecepatan Dix, citra migrasi kedalaman pasca tumpukan menggunakan kecepatan yang diestimasi oleh metode kami, dan citra imigrasi waktu sebelum tumpukan yang dikonversi menjadi kedalaman dengan algoritma mereka. Perbaikan struktural yang jelas pada gambar 5B dibandingkan dengan gambar 5A, terutama di sekitar tepi garam, dan kesesuaian struktural yang baik antara gambar 5B dan C. Berfungsi sebagai bukti tidak langsung kebersihan algoritma ini. Pada yang lebih akhir harus datang dari analisis kecepatan migrasi kedalaman sebelum tumpukan yang jauh lebih mahal secara biaya. Ini merupakan gambar yang tadi saya jelaskan. Itu ada gambar 1, illustration for definition of geometric spreading. Ini gambar 2, lateral position. Kemudian yang gambar 3 juga tentang post-stack depth migration, post-stack and pre-stack. Gambar 4 di sebelah kiri atas dan gambar 3 di kiri bawah. Kesimpulan,
Mereka telah menemukan teorema yang baru-baru ini dibentuk bahwa kecepatan Dix yang dapat diperoleh dari kecepatan migrasi waktu adalah kecepatan interval sebenarnya, dibagi dengan penyebaran geometri sinar citra untuk merumuskan masalah balik yang sesuai. Mereka telah mengusulkan sejumlah algoritma numerik untuk memecahkan masalah ini secara numerik. Mereka telah menguji algoritma-algoritma ini pada contoh data sintesis yang kecepatan lateral, heterogen, dan menunjukkan bahwa mereka menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada inversi dik sederhana yang diikuti oleh inversi waktu ke kedalaman. Selain itu, kecepatan dik mungkin berbeda secara kualitatif dengan kecepatan output. Mereka juga telah menguji algoritma kami pada contoh data lapangan dan memvalidasinya dengan membandingkan citra migrasi waktu sebelum tumpukan yang dikonversi menjadi kedalaman dengan citra migrasi kedalaman pasca tumpukan. Pendekatan mereka merupakan pelengkap bagi metode estimasi kecepatan yang bekerja langsung dalam domain kedalaman. Oleh karena itu, ini dapat berfungsi sebagai langkah pertama yang efisien dalam pembangunan model kecepatan seismik. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata atau yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.